Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, semangat bermanfaat. Kali ini 19 Oktober 2022, hari Rabu. Kita kedatangan tamu seorang sarjana ekonomi yang memilih aktivitasnya bukan pegawai negeri atau bukan pegawai swasta, akan tetapi memilih menjadi wirausaha, di mana beliau sudah menjalani usaha ini udah tahunan ya, sekitar 5 tahun 6 tahunan lebih mungkin. Oke, kita perkenalkan saja sekarang langsung dengan orangnya. Monggo Mas Gilang. Nama yang deket dong. Oh iya. Assalamualaikum. Nama Gilang untuk perusahaan YRM Racing dari Kota Tegal. Kabupaten Kota Tegal ya. Jadi ini namanya Gilang. Nama usahanya, wirausahanya, pabriknya, PT-nya namanya YRM, YV Racing Muffler ya, di bidang knalpot, khususnya knalpot 4 tak tusuk gigi yang matic, dan ada knalpot yang lain juga. Silahkan jika ada yang berminat mau berbelanja knalpot, monggo grosir maupun ecer pada dia. Oke, kita mulai diskusi ini ya. Tadi nama sudah disebutkan. Usia berapa Mas? Usia berarti sekarang 32. Gak bohong ya? Enggak. Oh, ya. Istri berapa? Istri 1. Anak 2. Anak 2. Cowok cewek? Pertama cewek, kedua cowok. Alhamdulillah. Sudah lengkap ya? Sudah lengkap, balik modal. Ya. Ini saya mau nanya nih Mas Gilang. Ya, gimana? Sampean kan anaknya seorang pegawai negeri dan Anda itu seorang sarjana ekonomi. Kenapa Anda memilih wira swasta bukan PNS? Mungkin, mohon maaf, dengan melihat kapasitas orang tuanya jenengan, itu kan jenengan bisa saja mungkin dengan ngarya dulu atau dengan bahasanya mengusahakan akan jadi PNS. Ini kemungkinan aja gitu kan bisa. Kok Anda pilih menjadi wira swasta? Apa? Coba. Jadi awalnya Mas, Jadi awalnya saya punya beberapa teman yang sifatnya itu pekerja atau karyawan. Saya melihat dari sisi waktu, mereka kesulitan dalam membagi waktu karena banyak waktu yang termakan oleh pekerjaannya. Dan basicnya memang saya tidak suka diatur kayak gitu kan, artinya sukanya yang bebas gitu. Tapi basic orang tua memang dari pegawai. Akhirnya saya mengikuti perintah dari orang tua cuma sekedar formalitas. Artinya orang tua kepengen saya jadi pegawai bank waktu itu yang pakai seragam, yang pakai sepatu. Saya ikut daftar kayak gitu sampai 6 kali atau 7 kali lolos semua. Tapi laporan saya ke rumah tidak lolos, gagal. Nah, akhirnya saya mencoba, setelah itu selesai, saya mencoba untuk bekerja di sebuah instansi di kabupaten. Ternyata memang tidak sesuai dengan hati saya, artinya harus jam sekian berangkat, pulang harus jam sekian, terus mohon maaf pendapatannya juga terpatok segitu, kayak gitu kan. Akhirnya saya 2 bulan resign. Nah, saya melihat ada teman yang notabene dia dari bukan yang intelektual tinggi ya, tapi dia bisa membeli mobil. Nah, itu inspirasi saya. Akhirnya saya berteman, saya mengikuti jejaknya dia kayak gitu untuk bermain di knalpot gitu. Berarti awalnya termotivasi sama teman. Yang kedua punya basic, tidak suka diatur-atur. Iya, begitu. Jadi itulah hidup ya. Hidup adalah pilihan. Dan dengan channel ini kami berusaha, khususnya saya
maksudnya berusaha memberi edukasi kepada teman-teman seluruhnya bahwasanya kita jangan takut bersaing. Mohon maaf, kalau dilihat secara syariat, ini adalah saingan saya karena saya juga jualan knalpot. Akan tetapi saya berusaha belajar menghilangkan sekat-sekat seperti itu. Karena yakinlah dengan kita saling sharing berbuat kebaikan kepada orang lain, niscaya kita pasti akan mendapat kebaikan. Justru kita berbahaya jika kita ada konflik di hati kita dengan menganggap orang lain itu selalu jadi hambatan kita, itu justru malah akan menghambat rezeki kita. Dan alhamdulillah bismillah saya membuktikan dengan saya membuka open terhadap siapapun, rezeki semakin mendekat. Insya Allah bismillah. Oke, saya lanjut ke Mas Gilang. Tadi Mas Gilang seorang sarjana ekonomi, termotivasi sama teman, kemudian memilih wira swasta, dan dia sekarang sudah menikmati banyak hasil. Kita coba gali lagi tentang dari mana dia punya modal dan sekarang berapa modalnya. Monggo Mas Gilang. Untuk modal awalnya saya dulu mendapat hadiah sebuah motor dari orang tua. Dikasih ya? Dikasih sama orang tua. Akhirnya saya meminta modal ke orang tua, tidak boleh karena orang tua keinginannya untuk menjadi pegawai atau pekerja. Akhirnya saya merelakan motor itu untuk saya jual, untuk saya jadikan modal berwira swasta. Untuk modal sekarang berapa sih? Ya, yang bisa disebut Ya. nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Ya alhamdulillah Cukup lah. cukup untuk menstok barang di gudang gitu. Dan untuk membesarkan dua Ya. orang anak dan Iya. seorang istri ya. Iya betul. Alhamdulillah betul. berkah ya. Alhamdulillah berkah karena ya saya punya pegangan gini sih Mas. Saya punya pegangan gini. Kita hidup itu apa ya? Nungguin apa? Itu kan. Kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kita nungguin apa kayak gitu kan. Nunggu mati. Nah, itu yang jadi saya pegangan. Kita hidup itu menunggu mati. Lah, dalam perjalanan kita hidup itu, kenapa kita bekerja? Kayak gitu. Menurut saya kita bekerja untuk Mengisi. enggak. Kita bekerja itu untuk menunggu waktu sholat tiba. Jadi Walaupun kadang-kadang ada azan dan tidak ya, langsung. jadi ya apa sebaiknya itu begitu ada azan saya langsung sholat lah gitu. Iya, Karena tujuannya kita bekerja itu sebenarnya cuma untuk menunggu waktu sholat tiba. Luar biasa ya. Ini kuatnya luar biasa. Jadi kita hidup sejatinya menunggu mati dan kita bekerja menunggu waktu sholat. Dan jika ada adzan kita harus bergegas ke masjid. Walaupun ya kadang-kadang kita masih terlambat juga, tapi dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan bahwa amar ma'ruf nahi munkar wajib kita sampaikan walaupun kita belum bisa maksimal berbuat baik dan belum bisa maksimal meninggalkan kejahatan. Oke Mas Gilang, nanti foto videonya saya bubuhi di momen podcast ini ya. Ya, siap. Terus mohon maaf bagi teman-teman yang membutuhkan produknya, yaitu knalpot 4 tak tusuk gigi terkenal di Lazada. Ini penjualannya luar biasa dan semoga bisa menjadi keberkahan bagi kehidupannya, dan kita semua juga mendapat manfaat dari sebuah hubungan bermuamalah. Dan yang terpenting, mari kita, karena hidup itu proses, kita selalu perbaiki diri kapanpun, dimanapun. Dan saya ulangi lagi, jangan merasa punya saingan sama orang lain, karena jika kita sudah punya rasa saingan itu dominan, maka kita justru akan tersakiti dan akan mengurangi energi kita, dan energi-energi negatif justru malah akan datang. Jadi enjoy aja hidup, yang penting
berbaik sangka kepada sesama dan menjaga hubungan sesama dengan muamalah yang baik. Oke, Mas Gilang, saya kira obrolan ini tidak usah panjang-panjang, yang penting ada manfaatnya. Dan saya kepengen closing statement agar bermanfaat bagi teman-teman sebagai perangsang, sebagai motivasi dalam kehidupan kita bersama. Oke, silakan Mas Gilang. Apa sih motivasinya sih ya? Intinya kalau kita mau berwira swasta, satu mental harus dikuatin dulu mas, karena naik turunnya di wira swasta itu Luar biasa ya. hal biasa gitu. Satu pesan aja deh, Apa? banyakin kerja ya, dan jangan atur Tuhan. Dah itu aja. Banyakin kerja dan jangan atur Tuhan. Banyakin kerja dan jangan atur Tuhan. Sangat istimewa sekali ya, amazing, luar biasa closing statementnya. Semoga bermanfaat, dan teman-teman yang mau jadi bintang tamu silahkan dukung channel ini, semoga terus berkembang. Saya sudah ada azam, sudah ada ide mau bikin kaos atau jaket bergas SSB, jadi nanti ke depan doakan semoga yang jadi bintang tamu pulangnya bisa membawa kaos atau jaket. Doakan, kalau ini lagi masih membangun baru cita-cita. Oke ya, sedulur KB, ajak lalen, subscribe, like, comment, and share. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabu 11 November 2020 ya bos. Cat coating, lehernya biru cacing seperti ini. Catnya coating ya bos, anti lecet. Lagi disetel om, nggak jam sanganan dia berangkat kabeh.